dimulai di Mesir kuno, di bawah pemerintahan Fir'aun yang zalim. Fir'aun sangat berkuasa, dan ia menindas bangsa Bani Israel, menjadikan mereka budak dan memaksa mereka melakukan pekerjaan berat. Ia bahkan mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh dengan dilempar ke Sungai Nil. Di tengah kekejaman ini, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Imran dan Yohebed, pasangan Bani Israel yang saleh. Ibu bayi itu, yang sangat mencintai anaknya dan ingin menyelamatkannya dari takdir kejam Fir'aun, mendapatkan ilham dari Allah. Ia memasukkan bayinya ke dalam sebuah peti yang terbuat dari papirus dan melarutkannya di Sungai Nil, berharap ia akan ditemukan dan diselamatkan. Penemuan di Sungai Nil dan kehidupan di istana. Allah punya rencana besar untuk bayi ini. Peti itu terbawa arus hingga ke istana Fir'aun, dan ditemukan oleh Asyah, istri Fir'aun yang baik hati. Asyah, yang tidak memiliki anak, merasa kasihan pada bayi itu dan memutuskan untuk mengadopsinya. Fir'aun pun setuju, tanpa menyadari bahwa bayi yang mereka selamatkan adalah calon pemimpin yang akan menggulingkan kekuasaannya. Bayi itu diberi nama Musa. Musa tumbuh besar di istana Fir'aun, hidup dalam kemewahan dan mendapatkan pendidikan terbaik. Namun, ia tidak pernah lupa asal-usulnya dan selalu merasakan ikatan batin dengan kaum Bani Israel yang tertindas. Ia menyaksikan sendiri penderitaan bangsanya dan seringkali berusaha membantu mereka. Suatu hari, Musa melihat seorang Bani Israel sedang bertengkar dengan seorang Mesir. Tanpa berpikir panjang, Musa membela Bani Israel tersebut dan secara tidak sengaja memukul orang Mesir itu hingga meninggal. Menyadari perbuatannya, Musa sangat menyesal dan takut. Ia tahu nyawanya dalam bahaya. Pelarian kematian dan pertemuan dengan Nabi Syuaib. Berita tentang kematian orang Mesir itu sampai ke telinga Fir'aun, dan ia memerintahkan Musa untuk ditangkap dan dibunuh. Musa pun terpaksa melarikan diri dari Mesir. Ia berjalan tanpa arah selama berhari-hari hingga sampai di sebuah daerah bernama Madian. Di Madian, Musa bertemu dengan dua orang wanita yang kesulitan mengambil air untuk ternak mereka karena keramaian para penggembala laki-laki. Musa membantu mereka, dan sebagai balasannya, mereka mengundang Musa ke rumah ayah mereka. Ayah mereka adalah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sangat terkesan dengan Musa. Ia menawarkan Musa untuk bekerja padanya selama 8 atau 10 tahun, dan Musa akan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Musa menerima tawaran itu, dan selama bertahun-tahun di Madian, ia belajar banyak tentang kehidupan dan agama dari Nabi Syuaib. Ia menikah dengan Syafura, salah satu putri Nabi Syuaib, dan hidup tenang di sana. Panggilan kenabian di Lembah Suci Tua. Setelah bertahun-tahun di Madian, Musa merasa rindu untuk kembali ke Mesir. Suatu malam, dalam perjalanan pulang bersama keluarganya, Musa melihat sebuah api di kejauhan di sebuah lembah bernama Tua. Ia mendekati api itu, berharap bisa mendapatkan sedikit kehangatan atau petunjuk arah. Namun, yang ia temui bukanlah api biasa. Dari arah api itu, ia mendengar suara yang memanggilnya, "Wahai Musa! Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Di tempat yang suci itu, Allah berbicara langsung kepada Musa, mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Allah juga memberinya 2 mukjizat utama, tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya putih bercahaya. Konfrontasi dengan Fir'aun dan mukjizat. Musa, ditemani kakaknya Harun, yang juga diangkat sebagai nabi oleh Allah, kembali ke Mesir dan menghadap Fir'aun. Musa menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun, memerintahkannya untuk membebaskan Bani Israel dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, Fir'aun yang sombong menolak dan justru menantang Musa. Fir'aun memanggil para penyihirnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Para penyihir melemparkan tali-tali mereka, yang kemudian terlihat seperti ular-ular yang bergerak. Namun, Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular para penyihir. Mukjizat ini membuat para penyihir sadar bahwa Musa adalah utusan Tuhan sejati, dan mereka pun beriman kepada Allah. Meskipun demikian, Fir'aun tetap keras kepala. Allah menurunkan berbagai azab kepada Fir'aun dan kaumnya, kekeringan, belalang, kutu, katak, dan darah di Sungai Nil. Namun, Fir'aun tetap tidak menyerah. Pembelahan Laut Merah dan penyelamatan Bani Israel. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir di tengah malam. Fir'aun yang murka mengejar mereka dengan pasukan besarnya. Bani Israel terjebak di tepi Laut Merah, dengan pasukan Fir'aun di belakang mereka dan laut di depan mereka. Mereka panik. Namun, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut.
Dengan kuasa Allah, Laut Merah terbelah dua, membentuk jalan kering di tengah-tengahnya. Musa dan Bani Israel berjalan di atas dasar laut yang kering, melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun dan pasukannya berusaha melewati jalan yang sama, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Laut pun kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Demikianlah, Allah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan dan menenggelamkan Fir'aun yang zalim. Perjalanan di padang pasir dan 10 perintah. Setelah selamat dari Laut Merah, Bani Israel memulai perjalanan panjang di padang pasir menuju Tanah Perjanjian. Selama perjalanan ini, Allah memberikan mereka makanan dari surga, yaitu mana dan salwa. Ketika mereka kehausan, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, dan 12 mata air memancar dari batu itu. Di Gunung Sinai, Musa menerima 10 perintah Allah yang terukir di atas loh batu. Perintah-perintah ini menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, di tengah perjalanan, Bani Israel kembali menunjukkan ketidaktaatan. Saat Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, mereka membuat patung anak sapi emas dan menyembahnya. Musa sangat marah dan kecewa ketika kembali dan melihat perbuatan kaumnya. Pelajaran dari kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa adalah salah satu kisah yang paling inspiratif dalam sejarah kenabian. Ia menunjukkan keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi kezaliman, dan ketaatan kepada perintah Allah. Musa adalah contoh nyata bagaimana seseorang, meskipun hidup dalam kesulitan dan bahaya, dapat menjadi alat bagi kehendak Tuhan untuk membawa perubahan besar. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi cobaan, dan akibat dari kesombongan serta penolakan terhadap kebenaran. Nabi Musa, dengan izin Allah, berhasil membebaskan kaumnya dari perbudakan dan membawa mereka menuju kebebasan, sebuah perjalanan yang penuh dengan mukjizat dan pelajaran berharga.